Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Ini bacaan peristiwa penting di dalam kehidupan kamu, patut untuk kamu ketahui, karena Rahu akan transit di Aries, Ketu akan transit di Libra di April 2022. Periodenya sampai nanti tahun depan 2023. Jadi bacaan ini berlaku 1 tahun ke depan. Kalau menurut kalender Masehi, 1 Januari adalah tahun baru. Tapi kalau menurut astrologi, di bulan April ketika Sun menyoroti Aries, maka dimulailah tahun baru. Dan di situ dimulainya periode kehidupan baru bagi manusia. Disimak video ini dari awal sampai akhir, utamakan ascendant. Oke? Hai Capricorn, Ascendant, Rising, bacaan ini tidak akan sepenuhnya cocok untuk Capricorn Sun atau Capricorn Moon. Jadi cek dulu Ascendant kamu sebelum kamu meneruskan menonton video ini. Dalam video ini saya akan sering menyebutkan tentang Rahu dan Ketu, karena inilah tema pembacaan kartu tarot kali ini. Kalau kamu nggak paham apa itu Rahu dan Ketu, silakan ke channel Kak Tika. Di sana saya sudah post video tentang Mahadasya Rahu dan Ketu. Di sana kamu bisa mengetahui sifat-sifat energi dari Rahu dan Ketu. Dan ini berpengaruh dalam kehidupan kamu Capricorn sepanjang 1 tahun ke depan, sejak April 2022 sampai April 2023. Oke? Capricorn, Rahu akan transit di houses keempat kamu, sementara Ketu akan transit di houses ke-10 kamu. Rahu adalah ambisi dan obsesi, menempati rumah keempat yang terkait tentang batin, mental, benda berharga, benda-benda mewah, tempat tinggal, kendaraan bermotor, tanah, dan hal-hal lain yang sangat kamu inginkan, tetapi bukan pencapaiannya. Ini tentang keinginan yang membebani atau menjadi hasrat di dalam batin kamu. Kamu juga terkait dengan ibu, atau jika kamu seorang ibu atau seorang bapak, orang tua, maka kamu terkait dengan anak. Houses keempat ini juga terkait tentang bagaimana kamu dibesarkan dan di lingkungan mana kamu dibesarkan. Ada Rahu, ini berdampak untuk teman-teman yang usianya di bawah 20 tahun, maka bisa saja kamu di sini bergaul dengan orang-orang yang membuat kamu berambisi, membuat kamu sangat antusias untuk menyaingi mereka. Keinginan kamu untuk memiliki benda-benda mewah, agar kamu bisa sesuai dengan level mereka. Ini bukan hanya bisa terjadi pada Capricorn usia 20 tahun ke bawah, tapi bisa saja terjadi pada Capricorn usia dewasa. Keinginan kamu ini bisa saja menekan, memaksa orang yang terkait dengan houses keempat, yaitu ibu, bisa saja pasangan, bapak, ya, atau orang yang menyukai kamu, menyayangi kamu sepenuh hati. Sehingga ada kesan kamu memaksa mereka untuk memenuhi keinginan kamu. Oke? Sementara Ketu yang transit di houses ke-10 kamu, ini tentang profesi dan siapa kamu di mata masyarakat. Ketu mengingatkan kamu agar bercermin diri. Kalau kamu punya profesi, punya penghasilan, punya gengsi yang sesuai untuk bisa memenuhi apa yang menjadi hasrat dan keinginan kamu, maka itu sah-sah saja. Tetapi masalahnya, ketika kamu memiliki profesi yang tidak mampu untuk memenuhi hasrat kamu, ini akan bisa menyebabkan kamu, yang pertama, konflik dengan orang tua ketika kamu memaksakan orang tua kamu untuk memenuhi keinginan kamu.
Konflik dengan pasangan ketika kamu memaksakan pasangan kamu untuk memenuhi keinginan kamu. Konflik dengan lingkungan ketika kamu di sini terlalu bergengsi, terlalu melebih-lebihkan kemampuan kamu, sehingga sosial akan melihat kamu lebih besar pasak daripada tiang. Atau gengsi terlalu tinggi tetapi penghasilan bukan dari diri kamu sendiri. Ini dipengaruhi oleh Rahu. Sehingga ketika saya menyampaikan ini, teman-teman harus memahami situasi teman-teman. Ini menjadi peringatan agar teman-teman bisa menstabilkan dan mengendalikan energi Rahu. Oke. Saya akan lihat energi dari Capricorn dari kartu tarotnya. Bagaimana pesan Rahu yang transit dan pesan penting dari Ketu transit yang mempengaruhi Capricorn sepanjang 1 tahun ke depan. Rahu, pesan dari Ketu. Oke, kita lihat dulu yang dari Rahu. Kartu bangau dan buku yang tertutup. Oke. Capricorn, di sini Rahu akan memberikan kamu energi untuk membuka apa yang kamu mampu untuk tampil di hadapan publik. Jadi kamu akan ngerasa, oh sekarang saya sudah berprofesi ini nih. Saya perlu memiliki mobil baru. Saya perlu memodifikasi motor saya. Saya perlu untuk merenovasi rumah saya, tempat tinggal saya, agar lebih bergengsi, agar dilihat orang lain lebih sesuai lah dengan profesi pekerjaan kamu, agar kamu bisa mendapatkan harga diri ataupun mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang terkait dengan sosial kamu. Mungkin kamu perlu membeli jam yang harganya mahal, bukan untuk kenyamanan tapi untuk diketahui agar kamu seseorang yang mampu. Oke. So, di sini Rahu yang terkait dengan houses keempat ini, kartu bangau muncul. Kartu bangau ini terkait tentang anugerah ya. Jadi ada anugerah yang berada di sekitar kamu, entah ini ibu, orang tua, atau pasangan yang memiliki kasih sayang kepada kamu, yang bisa kamu manfaatkan untuk ini. Tetapi dengan kartu buku di sini ya, saya lihat ini ada kaitannya dengan hati kamu yang tertutup. Tanpa berempati kepada seseorang yang kamu paksa atau kamu tuntut untuk memenuhi keinginan kamu atau untuk meninggikan harga diri kamu. Oke. Saya lihat lebih dalam ya, Capricorn. Rahu transit bagi Capricorn. Wow, energi kamu nih Capricorn ya. Devil, Two of Wands, satu kartu lagi, Two of Pentacles. Oke, terlihat ya dari energi Devil, ada ambisi, obsesi, dan rasa adiktif kamu terhadap seseorang, terhadap sesuatu hal yang terkait dengan keinginan-keinginan kamu, ambisi, dan obsesi kamu. Kuat banget ini energi Rahu di houses keempat kamu. Dan di sini ada Two of Pentacles ya. Pertimbangan kamu dalam koneksi kamu dengan seseorang adalah uang dan keuntungan. Kamu sangat materialistis pada periode ini. Bahkan terhadap orang tua juga kamu di sini menuntut berlebihan untuk memberikan kamu material ya. Bisa saja kamu ngerasa pengen banget punya handphone baru, iPhone ya, sehingga kamu paksa orang tua kamu. Ini bagi teman-teman yang masih memiliki ketergantungan dengan orang tua ya, memanfaatkan anugerah ya, yang tadinya anugerah ini harus kamu jaga, harus kamu rawat. Pada periode Rahu ini terkesan anugerah ini kamu tekan terus ya, kamu paksa sehingga ini menyakiti. Oke. Nah, Two of Wands di sini ya, sebenarnya situasi kamu sedang stagnan, sedang buntu. Artinya di sini kamu harus fokus
ke houses ke-10 kamu. Tetapi karena kamu di sini hasratnya sangat besar dipengaruhi Rahu, jadi kamu di sini ingin keluar dari situasi stagnan kamu dengan mempertimbangkan apa yang bisa bermanfaat untuk kamu. Oke, ini hanya untuk Capricorn Ascendant ya. Kita lihat dari energi Ketu. Ada house. Dan kemudian ada kartu cambuk. Oke, Ketu di houses ke-10 kamu mengatakan di sini perlunya kamu investasi jangka panjang. Perlunya kamu memikirkan bagaimana kamu dibesarkan. Oke. So, di sini ada trigger ya. Jadi, energi Ketu ini bisa membuat cambuk yang sangat sakit ke dalam hati kamu ketika mereka tidak bisa mewujudkan keinginan kamu. Ketika sudah kamu paksa pun mereka tidak mau, karena bisa saja mereka berpikir kamu terlalu berlebihan atau kamu di sini sudah terlalu memaksa atau mereka memang tidak sanggup. Oke. Saya lihat lebih dalamnya untuk Capricorn Ascendant Rahu Ketu transit. Two of Swords, the World, Three of Wands. Oke. Jelas banget di sini. Di bottom of the deck ada Five of Cups. Kesedihan karena merasa kalah, karena merasa ditinggalkan, karena merasa tidak bisa menyaingi, ya. Oke. Di sini energi Ketu di houses ke-10 menggambarkan kamu harus perbaiki dulu finansial kamu. Kamu harus bisa mengupayakan apapun hasrat keinginan kamu dengan mandiri dan upaya sendiri. Ini kartu house, ya. Makanya ada sebagian teman-teman yang merasakan energi ini ingin merenovasi tempat tinggal, memperbaiki tempat tinggal, atau ingin membeli rumah baru, atau ingin pindah ke tempat yang lebih nyaman. Itu jika Rahunya lemah. Artinya di sini ada aspecting planet lain di chartnya kamu yang mengendalikan energi Rahu. Tapi kalau Rahu tidak terkendali, maka ini kecenderungan bukan untuk kenyamanan, tapi untuk pamer, untuk harga diri, untuk status sosial, untuk gengsi. Oke. Kemudian di sini Ketu ada kartu cambuk dan juga Two of Swords. Kamu overthinking, merasa tidak diperlakukan secara adil, merasa kamu berhak mendapatkan itu. Ini juga ada tentang harta dari orang tua yang akan menjadi perdebatan, karena perdebatan terhadap orang tua ini pasti ada dengan aspecting houses keempat. Nah, di sini ada the word. Ketu mengarahkan kamu untuk sudahilah, hentikan pemaksaan kamu yang terlalu berlebihan. Kalau kamu tidak menghentikan, maka tidak akan pernah selesai situasi seperti ini. Dan lebih baik menunggu hasil jerih payah kamu sendiri. Oke, hindari berhutang, karena ini bisa menyebabkan kamu berhutang atau orang tua kamu berhutang atau seseorang yang kamu paksa di sini berhutang demi kamu. Oke, di sini ada adiktif yang terlalu berlebihan. Kemelekatan kamu terhadap hasrat keinginan kamu yang terlalu berlebihan, yang membuat kamu bisa dikendalikan dengan Rahu, bisa menyebabkan kamu terlibat dalam pelanggaran hukum misalnya. Di sini ada emosi dan kemarahan. Hati-hati ya, karena ini bisa menyebabkan kamu nantinya berhadapan dengan hukum. Oke. Tapi cara berhati-hatinya adalah kendalikan hasrat dan obsesi kamu dengan adanya Ketu di houses ke-10. Fokuslah pada pekerjaan kamu, fokus pada perjuangan kamu secara mandiri untuk membuktikan bahwa kamu bisa mendapatkan keinginan kamu tanpa berharap kepada orang lain. Oke? Nah, di sini the word ya mengatakan kamu harus menyelesaikan sifat dan sikap seperti ini, karena kalau tidak, di sini ada cambuk. Ya, cambuk ini hukuman. Itu akan memberikan kamu hukuman kesadaran diri yang luar biasa. Tadi sudah saya katakan bisa saja kamu berhadapan dengan hukum yang pertama. Yang kedua, kamu ditinggalkan oleh orang yang rasanya udah capek,
menghadapi tuntutan-tuntutan kamu. Oke, kamu akan dicuekin dan nantinya kamu akan merasakan penyesalan yang sangat dalam. Tetapi ketika air sudah tertumpah ke tanah tidak bisa kamu perbaiki, maka sebelum semuanya terjadi, ketika kamu menonton video ini, maka kamu harus memahami situasi kamu dan pastinya kamu punya strategi untuk mengendalikan energi kamu. Oke. Di sini terlihat ya seseorang laki-laki yang tertunduk sedih melihat 3 cawannya tumpah, tetapi ada 2 cawan lagi di belakang dan dia tidak melihatnya. Dia hanya fokus pada 3 cawannya yang tumpah. Ini menggambarkan hasil akhir dari situasi kamu. Kalau kamu di sini normalnya ya mengikuti energi Rahu, ya, kemudian Ketu ini memberikan kamu trigger hukuman, maka kamu hidup dengan penyesalan dalam 1 tahun ke depan. Sementara ada 2 hal atau beberapa hal di dalam kehidupan kamu yang sebenarnya harus lebih kamu fokuskan. Artinya di sini kamu harus lebih mengerti bagaimana caranya memberikan kontribusi, apresiasi kepada orang-orang yang kamu sayangi. Bukan mereka yang berhutang pada kamu, tetapi kamu yang berhutang kepada mereka. Kamu yang berhutang kepada orang tua kamu. Hutang budi, kamu yang berhutang kepada seseorang yang selama ini seseorang itu terus memberikan kamu motivasi-motivasi, entah itu support uang ataupun energi dan waktu. Pada periode 1 tahun ke depan, ikuti energi Ketu dengan lebih banyak mengerti dan berempati kepada orang-orang di sekitar kamu. Tidak menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan kamu, keinginan kamu, tetapi lebih membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka Ketu di sini pastinya akan menyelamatkan kamu dari hal-hal yang buruk, pengaruh dari energi Rahu. Oke, teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share. Jika ingin menonton bacaan mingguan, silakan join membership level The Sun. Linknya ada di deskripsi video ini. Untuk bacaan personal reading, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini juga. Terima kasih. Bye.